Sejarah suku Uighur, warga minoritas Cina pemeluk Islam. Suku Uighur merupakan salah satu etnis yang tinggal di daerah otonomi Xinjiang, provinsi paling barat negara Tiongkok. Berbeda dengan penduduk Tiongkok yang beretnis Mongoloid, suku Uighur memiliki wajah yang lebih mirip dengan orang-orang di negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turki. Hal tersebut dikarenakan suku Uighur merupakan keturunan dari klan Turki. Letak geografis Provinsi Xinjiang. Republik Rakyat Tiongkok memiliki 22 provinsi, 1 wilayah khusus, 3 kota yang langsung di bawah pemerintah pusat, dan 5 daerah otonomi. Daerah otonomi Tiongkok pada umumnya ditinggali oleh warga dan suku-suku minoritas Cina. Daerah otonomi tersebut meliputi yang pertama, daerah otonomi Mongolia yang didiami oleh suku Mongol. Yang kedua, daerah otonomi Tibet dihuni oleh suku Tibet. Yang ketiga, daerah Guangxi yang ditinggali oleh suku Zhuang. Yang keempat, daerah Ningxia yang dihuni oleh suku Muslim Hui. Dan yang kelima, daerah Xinjiang yang didiami oleh suku Uighur. Daerah otonomi Xinjiang sendiri terletak di barat daya negara Tiongkok, berbatasan dengan Tibet di sebelah selatan dan provinsi Qinghai dan Gansu di tenggara. Di utara, Xinjiang berbatasan langsung dengan negara Rusia, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Mongolia serta Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir di sebelah barat. Xinjiang sendiri memiliki arti daerah perbatasan karena berada di perbatasan negara Cina, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah. Tak heran jika Xinjiang disebut-sebut sebagai jantung Asia Tengah karena letaknya yang berada di jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan negara Tiongkok dengan Asia Tengah dan Asia Timur. Sejarah Xinjiang dan Uighur. Pada 715 Masehi, dinasti Tang berhasil menduduki wilayah barat yang menjadi perbatasan bangsa Iran Turan. Wilayah tersebut dinamai dengan Siyu yang juga berarti wilayah barat. Siyu sendiri merupakan daerah yang menjadi pembatas antara Iran Turan. Iran adalah masyarakat yang berbicara menggunakan rumpun bahasa Persia, sedangkan Turan merupakan klan yang berbicara menggunakan rumpun bahasa Turki. Seperti halnya di wilayah Persia pada umumnya, pada masa itu suku Uighur yang merupakan suku asli wilayah Siyu juga merupakan penganut kepercayaan Zoroaster atau Majusi. Namun karena kekuasaan dipegang oleh dinasti Tang, banyak dari suku Uighur Siyu berpindah memeluk agama Buddha. Kekuasaan dinasti Tang terhadap wilayah Siyu tidaklah berlangsung lama. Pemberontakan Ansi pada tahun 755 sampai 763 Masehi mengakibatkan dinasti Tang perlahan-lahan melepaskan kekuasaannya terhadap wilayah Siyu. Sebaliknya, kekuatan kekhalifahan Islam pada masa Bani Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid, kian sulit dibendung. Gelombang ekspansi Islam makin menjalar ke timur hingga menguasai daerah Siyu. Masyarakat Siyu yang kala itu memeluk agama Buddha akibat pengaruh dinasti Tang. Beberapa berpindah keyakinan memeluk agama Islam. Tidak lama, kekhalifahan Bani Umayyah menguasai wilayah Siyu. Pada tahun 781 Masehi, dinasti Han dari kekaisaran Mongol berhasil menduduki sebagian wilayah Siyu yang semakin menggeser pemerintahan Bani Umayyah di wilayah tersebut. Letak wilayah Siyu yang strategis, yaitu di jalur sutra Asia, membuat Siyu diperebutkan banyak kekaisaran, baik kekaisaran Islam, Cina maupun Mongol. Pada tahun 840 Masehi, Bani Samania berhasil menggeser dinasti Han dari wilayah Siyu sekaligus menginvasi kekaisaran Mongol. Lahirnya tokoh-tokoh besar dari kekaisaran Mongol seperti Genghis Khan dan cucunya Kubilai Khan tak lepas dari peran dinasti Samania dalam menginvasi Siyu dan Mongol.
Dinasti Samania berhasil menduduki Siu selama berabad-abad. Pada masa pemerintahan dinasti Samania di Siu inilah yang menjadikan hampir seluruh suku Uighur beragama Islam, hingga akhirnya pada 1759 Siu berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qing, yaitu dinasti Kekaisaran Cina, yang merubah nama Siu menjadi Xinjiang. Hingga tahun 1949 ketika negara Tiongkok berdiri, pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa Siu atau Xinjiang adalah bagian dari negara Tiongkok atau Cina. Peradaban suku Uighur. Jauh sebelum ditaklukkan oleh dinasti Tang pada tahun 751 Masehi hingga dinasti Samania pada tahun 840 Masehi, Siu atau Xinjiang merupakan wilayah yang merdeka. Pada tahun 742 Masehi, Raja pertama Uighur mendirikan kekaisaran yang lebih kecil bernama Kekagan Uighur. Kekagan Uighur ini menguasai ujung timur jalur sutra. Letaknya yang berada di perbatasan wilayah Persia dan Turki menjadikan kebudayaan Uighur dipengaruhi oleh dua wilayah tersebut. Masyarakat Kekagan Uighur menggunakan bahasa Turki, sedangkan untuk tulis-menulis menggunakan alfabet Persia. Suku Uighur merupakan masyarakat yang multikultural. Letaknya yang strategis menjadikan Kekagahan Uighur menjadi incaran kekaisaran-kekaisaran di sekitarnya. Tak ayal, Kekagahan Uighur pun pernah diduduki oleh pemerintahan yang berbeda, mulai dari Kekaisaran Mongol, dinasti Umayyah, dinasti Samania hingga dinasti Qing Cina. Perbedaan pemerintahan juga mempengaruhi kebudayaan suku Uighur. Meski telah dikuasai oleh banyak kekaisaran, namun kebudayaan yang paling melekat pada suku Uighur adalah kebudayaan Islam. Bukan hanya kebudayaan, hingga saat ini agama yang dianut suku Uighur pun adalah agama Islam. Bahkan simbol-simbol dan huruf-huruf Arab juga digunakan oleh suku-suku Uighur hingga saat ini. Meskipun wilayah Xinjiang kini telah menjadi negara otonomi Republik Rakyat Tiongkok. Konflik Xinjiang. Konflik Xinjiang adalah sebuah perjuangan separatis yang terjadi di provinsi barat jauh Tiongkok Xinjiang. Kelompok separatis Uighur mengklaim bahwa wilayah tersebut yang mereka sebut sebagai Turkestan Timur bukanlah bagian dari Tiongkok, tapi merupakan Republik Turkestan Timur kedua yang didukung Soviet yang diinkorporasikan oleh Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 dan sejak itu berada di bawah pendudukan Tiongkok. Gerakan separatis tersebut dipimpin oleh organisasi-organisasi militan Islamis Turki. Yang paling terkenal adalah Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur melawan pemerintah nasional di Beijing. Sejarah konflik lainnya yang pernah terjadi adalah pemberontakan Kumul, yaitu sebuah pemberontakan yang dilancarkan oleh kelompok Uighur Kumulik yang bersekongkol dengan Jenderal Muslim Tionghoa Mao Zedong untuk menjatuhkan gubernur Xinjiang Jin Suren. Kelompok Uighur Kumul merupakan loyalis ke kanan Kumul yang ingin mengembalikan kekuasaan keturunan Khan yang terakhir. Partai Kuomintang sendiri ingin menjatuhkan Jin karena ia telah membina hubungan dengan Uni Soviet, sehingga Kuomintang mendukung operasi untuk menjatuhkan Jin sembari berpura-pura mengakui Jin sebagai gubernur. Pemberontakan ini lalu memanas menjadi perang besar karena pemberontak Uighur Khotanik di Xinjiang Selatan melancarkan pemberontakan untuk memerdekakan diri dengan bantuan pemberontakan Kirgiz. Berbagai kelompok memberontak, tapi tidak semuanya bersatu dan bahkan saling berselisih.